Ya dulur, ini saya mau mereview lagi sepeda motor listrik keluaran dari Unifly. Ya seperti yang kemarin sudah saya review sebelumnya, sepeda motor yang satunya itu sama-sama menggunakan motor 2000 watt 72 volt. Ya ini untuk mesin penggeraknya. Ya di sini kita mendapatkan dua kunci dan dua remote. Nah, ini bisa langsung kita coba. Untuk remote-nya kita nyalakan ataupun kita matikan. Di sini juga sama fiturnya, sama yang kemarin kita review. Itu kita cuma bedanya itu sebenarnya itu cuma sedikit. Nah, yang pertama itu kita nyalakan dulu ya. Tampilan sama speedonya. Kita gas ini muter ya. Kecepatan maksimal di 62 di personal 3 ya, 60 sampai 62. Ini bisa kita stability control, jadi kita langsung pencet ini. Nah, ini nyala lampunya, kita lepas gasnya, ini masih nyala gitu. Jadi kita nggak capek-capek untuk ngegas, itu sudah bisa jalan gitu ya. Kalau mau melepas ataupun mindah gigi, itu tinggal gas saja, udah turun lagi gitu. Jadi bedanya cuma ada stabilization control, jadi bisa kita ngegas, tapi seandainya kita pengennya di kecepatan berapa, kecepatan 29, 30, udah sekitar segitu kita sudah jalan terus. Itu bedanya seperti itu. Jadi kita rem ataupun kita gas nanti sudah lepas gitu. Untuk lampunya sendiri itu saya juga sangat suka sekali ya. Ini rating sama, ada rating lampu depannya sudah LED, tapi ratingnya masih pakai bolam. Nah, di sini juga ada tombol R, tombol untuk mundur. Ini tombol untuk mundur, lampu jarak pendek, klakson, rating. Nah, seperti biasa ya, sudah nggak perlu saya jelaskan lagi. Lampu kota dan lampu besar. Nah, lampu besarnya, lampu kotanya, lampu DRL nya gitu ya. Baterai sudah full, saya cas full tadi. Terus untuk kita coba ya, kalau untuk di personal 1 kita mendapatkan ini di gigi 1 ya, kelihatan ya di layar di speedometer itu. Kita gas maksimal kecepatan 44 km per jam. Coba kita di gigi 2 sampai 57 km per jam ya, rata-rata ya, 56-57. Coba kita di gigi 3 ya, 61-62 ya, itu sekitar segitu untuk kecepatan maksimalnya ya. Nah, ini tadi fiturnya, jadi pengen kita kecepatan berapa, kita sudah kunci itu kecepatannya 56. Nah, ini muter terus ini. Terus di sini juga sudah cakram depan belakang ya, sudah hidrolis. Nah, ini sudah depan belakang sudah cakram. Tuh. Ya, untuk jarak tempuh sepeda motor ini kurang lebih, sepeda motor listrik ya, itu kurang lebih 60 kilo. Untuk yang kemarin yang N9 Pro saya itu saya gunakan di 70 kilo itu masih bisa jalan ya, walaupun untuk kecepatan itu sudah berkurang, tapi masih bisa untuk perjalanan itu. Jadi walaupun belum habis 100%, di 70 kilo itu sudah turun kecepatannya. Kalau ini saya belum mencoba karena ini motor baru datang kemarin,
Ini spionnya juga belum saya pasang. Ini juga plastik-plastiknya belum saya lepas. Ya, di sini kita coba buka joknya. Ya. Nah, ini. Di sini kita mendapatkan cas charging, terus kita mendapatkan spion kanan kiri, dan buku garansi. Buku garansi seperti itu. Nah, di sini juga ada NCB ini, ya, 100 volt, DC 100 volt. Ini kalau tidak dipakai bisa dimatikan. Di bawahnya itu ada controller juga. Joknya lumayan besar ya ini. Kalau sama yang N9 masih besar ini. Terus yang kedua juga motornya panjang ini sedikit. Kalau untuk sumbu roda sama, keseluruhannya itu sama, cuma bedanya itu panjang di joknya saja. Kalau N9 itu turun dari sini langsung turun. Kalau ini tambah mundur sedikit, bedanya cuma itu. Di sini kita juga mendapatkan port charger, nah, sama seperti di N9 saya yang kemarin. Untuk ukuran ban sama 100/90 sama ya, sama di N9 karena mesinnya juga sama. Ini sebenarnya sepeda motor itu sama, N9 itu sama untuk mesin, untuk baterai, untuk controller dan lain sebagainya itu sama. Yang membedakan itu cuma bentuknya saja gitu. Oh ya, perlu kita coba juga untuk persnel mundurnya ya. Ini kita benar. Iya, ini persnel mundurnya jalan, jadi bisa mundur. Untuk speedometer itu juga sama dengan N9 ya, jadi tampilannya sama. Nah, itu sama seperti N9. Nah, ini kemarin sudah jalan 34 kilo saya muter-muter di Solo terus pulang, itu sekitar 34 kiloan, 30 kilo sampai Manahan PP gitu. Untuk renteng-renteng lampu juga sangat terang sekali, dan juga bedanya itu di belakang ya, itu lampunya sangat besar sekali, itu terlihat. Nah, itu lampu belakangnya ya, di sepeda motor yang ini itu sangat besar, jadi memang memenuhi belakang kalau menurut saya itu. Kalau lampunya juga masih belum lampu LED ya, tapi cukup terang juga ya. Ada yang lupa untuk suspensi ya. Untuk suspensi yang depan itu lebih enak daripada yang N9. Kalau yang belakang itu sama saja. Untuk informasi seperti itu. Jadi kalau yang depan itu lebih empuk, kalau yang N9 itu agak keras gitu. Untuk di polisi tidur ataupun jalan berlubang itu enak ini ya. Sepeda motor ini itu sama yang punya saya yang kemarin yang N9. Itu saya menggunakan itu sama yang kemarin itu. Untuk kenyamanan sama-sama nyaman. Untuk baterai juga kalau untuk kota-kota juga sama, sudah cukup karena menggunakan 20 ampere itu mendapatkan 60-70 kilo. Apalagi itu saya boncengan ya, kalau tidak boncengan mungkin bisa lebih. Itu sudah sangat cukup sekali kalau menurut saya untuk sehari-hari. Untuk pengecasan juga cukup cepat ya, cuma 5 jam sampai 6 jam. Jadi kalau sore saya cas biasanya pagi sudah penuh. Nah, tapi biasanya saya pakai timer untuk ngecasnya. Jadi untuk 6 jam itu, kalau sebelum 6 jam itu maksimal 6 jam itu sudah mati untuk casnya. Walaupun belum penuh biasanya saya sarankan dimatikan dulu, nanti kalau belum penuh dicas lagi bisa. Jadi untuk antisipasi aki itu overcharging, jadi biar tidak terlalu panas. Terus untuk pengecasannya ini kemarin kan dari pabrik itu, untuk aki itu cuma pengisian 80%. Jadi 80% untuk saya muter-muter dari
Kartasura menuju Manahan dan kembali lagi ke Kartasura, saya cas itu cuma habis sekitar Rp500 untuk pengecasannya, padahal dari pabrik kan belum penuh. Jadinya kalau menurut saya itu sangat murah sekali ya, sangat efisien sekali untuk penggunaan sepeda listrik ini. Ya, sekarang di zaman mungkin BBM sulit, BBM mahal, alternatif kalau saya ya sepeda listrik ini ya. Kalau untuk kecepatan bisa direlatif, mau ganti controller yang lebih besar biar kecepatannya bisa 100 km per jam ataupun lebih bisa juga, karena untuk dinamo juga itu sudah sangat besar sekali, sudah 2000 watt. Jadi untuk controller mau ditambah lagi, dibesarkan lagi wattnya, masih mampu untuk motor listriknya itu. Jadi kalau saya di kecepatan 60 itu sudah sangat cukup sekali, karena juga memandang efisiensi bahan bakar, efisiensi untuk listrik akinya ya. Jadi di 20 ampere itu sudah cukup sekali untuk kecepatan rata-rata kalau saya ngegas itu 50 sampai 55 km per jam. Itu sudah tidak ketinggalan. Kalau di jalan raya juga sudah nggak terlalu pelan, nggak terlalu kencang gitu. Jadi untuk kesimpulannya, sepeda motor listrik ini sangat efisien sekali. Kalau untuk kelebihan ataupun kekurangannya mungkin juga di YouTube lain sudah banyak sekali ya yang mengulas sepeda motor ini. Kalau saya pribadi ini banyak kelebihannya daripada kekurangannya kalau untuk di kota-kota. Tapi kalau untuk keluar kota ya mewajibkan ganti baterai ya. Jadi pakai baterai yang mungkin mAh-nya lebih besar. Jadi mAh atau ampernya lebih besar. Jadi kalau minimal Solo Jogja itu kalau saya pakai sepeda motor ini sudah cukup ya. Dari Kartasura menuju Jogja itu rata-rata kurang lebih ya 50 kilo. Kalau ini masih cukup. Jadi nanti sampai Jogja kita charge lagi, kita pulang besoknya sudah sampai rumah lagi, seperti itu. Kalau untuk pengen yang lebih jauh ganti lithium bisa ya. Punya teman kemarin ada yang ketemu sama saya itu pakai N9 pakai 100 ampere itu bisa menempuh lebih dari 300 kilo ya. Jadi kalau pengen sepeda motor listriknya bisa untuk luar kota jauh itu bisa pakai baterai lithium. Kalau untuk baterai lithiumnya sendiri itu harganya sangat bervariasi ya, mulai dari sekian sampai sekian. Itu banyak sekali di toko-toko online, ataupun kalau wilayah Solo itu ada, di Karanganyar itu ada, ataupun di Klaten itu ada yang membuat baterai lithium untuk sepeda motor listrik itu. Jadi saya kemarin ketemu sama rekan-rekan di bengkel itu untuk baterai itu sebenarnya kalau saya pribadi nggak perlu diganti, tapi kalau teman-teman mau pengen jangkauan yang lebih jauh lagi ya itu tadi solusinya ganti baterai ya, yang lebih ampernya lebih tinggi, seperti itu ya. Mungkin seperti itu dari saya. Ini juga sudah sama ya, sama yang kemarin. Untuk apa-apanya itu sama semua, sama yang N9, cuma beda di bodi saja.